Baik, perkenalkan nama saya Valen Saputra, NIM C2355 2010-17. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang program web. Baik, kita masuk saja di bagian web yang telah kita buat dan kita masuk ke data pelanggan. Nah, di sini kita bisa menambah dan menghapus data-data pelanggan dan juga bisa ngedit data pelanggan. Nah, di dalam data pelanggan yaitu ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, dan email. Kita coba masukkan data pelanggan. Valen. Nah, kita input dan data pelanggan akan tertambah. Setelah itu, nah di situ sudah ada termasuk nama pelanggan Valen. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam database, dan di database pelanggan otomatis sudah ada data yang kita input tadi. Di dalam strukturnya dia meminta ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, dan email. Sama seperti tambah pelanggan tadi, ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, dan email. Dia otomatis terinput ke dalam database. Nah, untuk codingannya seperti ini, codingan di pelanggan.php. Ada ID nama pelanggan, alamat, email, action, dan di situ ada SQL. Beginilah codingan untuk data pelanggan. Sekarang kita masuk ke produk master. Di sini juga sama, kita bisa menambah produk baru, mengedit, dan mendelete. Di dalam input produk ada diminta ID produk, nama produk, satuan, harga, dan stok. Nah, kita input nama produk buah naga satuan 1, harga 10.000. Stok kita input. Nah, dia akan otomatis tertambah data produk. Nah, di sini juga masuk ke dalam database produk. Dari inputan di dalam web tadi, dia otomatis masuk ke dalam database produk, di mana di situ ada diminta ID produk, nama produk, satuan, harga. Nah, sama seperti di sini. ID produk, nama produk, satuan, harga, dan stok. Dia sama seperti struktur di dalam database. Untuk codingannya kita bisa lihat di produk.php. Ini untuk codingan yang di web tadi ya. Dia otomatis
desain webnya dia ada di dalam codingan ini. Setelah itu kita masuk ke transaksi penjualan, entry penjualan. Di sini dia kalau kita ada ID pesan dan ID pelanggan. Nah, kita coba entry. Nah, dia meminta ID pesan, nama produk, jumlah. Ini yang dari data pelanggan sama data produk tadi kita inputkan di dalam entry detail penjualan. Oke, kita entry. Nah, dan setelah kita entry tadi, maka dia masuk ke dalam laporan. Tuh ada yang di ID pesan nomor 11. Dan di sini juga masuk ke dalam database. Nah, di dalam database juga dia meminta ID pesan, ID pelanggan, dan tanggal pesan, sama seperti di entry penjualan. Database-nya sama. Nah, untuk codingannya bisa kita lihat di mana ya? Kita buka di webnya dulu. Di mana ya? Kita di penjualan, transaksi penjualan. Kita bisa lihat, nah di sini dia. Di sinilah codingan web penjualannya tadi. Web codingan penjualan.php. Nah, itu saja yang dapat kita jelaskan. Yang di bagian laporan sama grafik bisa dilanjutkan oleh teman-teman kita berikutnya. Perkenalkan, nama saya Yeremia Paniano, telah melalin dengan NIM C2355201018. Di sini saya akan menjelaskan tentang web kami yang berjudul sistem penjualan online Sendis. Di sini saya akan menjelaskan di bagian laporan. Di sini ada 3, penjualan per tanggal, per pelanggan, per produk. Di sini saya akan menjelaskan di bagian ID pesan. Untuk ID pesannya kita bisa diambil dari sini. Terus di bagian tanggal pesannya juga ada. Di sini juga kalau sudah kita buat. Untuk nama pelanggannya terambil dari sini. Dan jumlah produk akan tampil ketika kita sudah memasukkan di sini harga jualnya bebas saja. Kita masukkan, jadinya masuk di sini. Untuk masukannya semua di sini ada di bagian penjualan per pelanggan. Di sini ada database-nya yang bisa dilihat. Database-nya ada di bagian produk, pesan, pelanggan dengan detail pesan. Jadi untuk di bagian penjualan per produknya dan per tanggalnya juga sama. Bagian yang bedanya cuma untuk tanggal pesan dan per produk dengan per pelanggannya. Itu saja. Perkenalkan, nama saya Andika Prestasa dengan NIM C2355201001. Di sini saya akan menjelaskan pengambilan data dari database ini ke grafik, ke bagian grafik.
Pertama-tama bagian kode PHP melakukan query ke database untuk mengambil data penjualan per bulan, misalnya per bulan di sini per bulan. Kemudian konversi data menjadi JSON setelah setelah data dari database berhasil diambil, hasilnya dimasukkan ke dalam dua array berikut. Dan proses pengirimannya ke front end. Kita cari proses ini adalah laba bulan dan cost datanya, cost data total penjualan. Ini setelah JSON diterima di frontend, JavaScript menggunakannya untuk membuat grafik dengan chart.js, dengan chart.js. Ini label akan berupa array seperti ini 20 2022 strip 07, dan juga data akan berupa array seperti ini. Untuk memvisualisasikan seperti ini dengan kode HTML yang ini. Terus kita akan beralih ke database. Sini ada 5 tabel. Detail pesan, tabel ini digunakan untuk menyimpan detail pesanan yang berisi informasi barang apa saja yang dipesan dalam suatu transaksi. Ini dan juga untuk pelanggan, strukturnya sudah menyimpan informasi tentang pelanggan. Kita lanjut ke pesan. Pesan terdiri dari 3, menyimpan informasi utama tentang pesanan, ID pesan, ID pelanggan, ID pesan. Produknya
terdiri dari ID produk, nama produk, harga, dan stok. Dan ini otomatis jika kita menginput menambah data baru dari sini, ini untuk menginputnya, ini untuk mengonversi data menjadi JSON. Ini adalah proses pengirimannya ke front end. Sekian dari saya. Jika ada salah dan maaf kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.